Nah, sebelum mulai pelajaran, siapa yang tidak hadir di kelas ini? Keterangannya siapa? Absen atau izin? Absen. Absen. Nah, absen atau izin? Izin. Nah, kita sekarang masuk ke materi yang baru, yaitu teori tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis teori tentang proses masuknya dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia, dan siswa dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan teori masuknya Hindu Buddha serta mampu menguraikan pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, untuk Ananda semua bisa kelihatan permai Bapak? Enggak, Pak. Kurang, Pak. Enggak, Pak. Nah, yang pertama itu Indonesia dengan India sudah menjalin hubungan yang cukup lama, yaitu dalam sistem perdagangan, di mana para pedagang India ini dan Cina memasuki Indonesia melalui jalur laut atau yang disebut dengan Selat Malaka, yang merupakan jalur alternatif. Dan mereka tidak menggunakan jalur darat atau yang disebut dengan jalur sutra. Nah, akibat hubungan tersebut masuk pula agama dan pengaruh kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia merupakan peristiwa yang sangat penting bagi sejarah Indonesia. Dikarenakan berakhirnya peristiwa prasejarah dan kemudiannya peristiwa sejarah yang mendapat atau mempengaruhi susunan masyarakat dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, agama Hindu ini masuk pertama kali yaitu pada abad pertama Masehi, yaitu dengan ini dapat dibuktikan dengan penemuan tertulis, yaitu ditemukan 7 buah hipa di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Nah, maksudnya agama Hindu ini seringkali disebut dengan proses penhinduan. Anggapan ini sering keliru dikarenakan pada saat itu masuk pula agama Buddha. Dikarenakan adanya hubungan Indonesia dengan India dalam sistem perdagangan dan perubahan jalur perdagangan yang mulanya jalur darat berubah ke jalur pelayaran. Nah, mengenai hipotesis atau teori mengenai teori masuknya Hindu Buddha ini ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan 5 teori tersebut? Bila, Pak bisa? Ya, Pak. Ada 5 teori mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori pertama itu teori Brahmana. Yang kedua, teori Ksatria, yang ketiga, Sudra, dan Asbalik. bagus. Beri aplaus buat Dila. Nah, kita akan membahas satu persatu yaitu teori yang kelima tersebut. Yang pertama itu teori Brahmana. Silakan para dana bisa baca yang di depan. Bisa, Pak. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Vandler. Teori ini disebarkan oleh kaum Brahmana. Terus kelebihannya. Nah, iya. Nah, Bapak akan coba menerangkan sedikit tentang teori Brahmana ini. Teori Brahmana ini ditemukan oleh J.P. Vandler yang berpendapat bahwa yang asli dalam agama itu adalah para kaum Brahmana. Di mana saat itu para kepala suku sering mendatangkan para Brahmana ini untuk mengadakan upacara fisika secara Hindu. Tujuannya itu mengangkat derajat mereka sebagai maharaja. Dan seiring berjalannya waktu, para Brahmana ini ditunjuk sebagai penasehat raja.
Nah, teori ini yang paling mendekati kebenaran dikarenakan agama Hindu yang sifatnya tertutup dan yang boleh menyebabkan agama Hindu ya adalah para kaum Brahmana. Dan di Indonesia sering mengadakan upacara seperti pelatihan stoma dan abisika dan selalu mengundang para Brahmana ini untuk menghadiri upacara tersebut. Nah, mengenai kelebihan kekurangannya itu Nadia, apakah bisa melihat apa yang terbuat? Tetap. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Sankeo. Jadi kelebihan dari teori ini yaitu dia hanya kaum Brahmana yang bisa membaca kitab Veda. Kaum Brahmana sebetulnya kaum yang memahami antar ajaran Hindu. Ada tentang kekurangannya yaitu seorang Brahmana memiliki pantangan untuk Bisa nggak? Seorang Brahmana memiliki pantangan untuk menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah airnya. Yang kedua itu mempelajari bahasa Sanskerta merupakan hal yang sulit. Nah, silakan itu dia maksudnya dia. Nah, akan sedikit tambahkan dalam penelitian teori ini, di mana kaum Brahmana yang ahli dalam bahasa Sanskerta. Dan di Indonesia banyak ditemukan prasasti yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta ini membuktikan bahwa agama Hindu mudah-mudahan dibawa oleh para Brahmana. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, para kepala suku sering mendatangkan atau raja-raja di Nusantara sering mendatangkan Brahmana ini. Tujuannya itu untuk mengangkat derajat mereka sebagai maharaja dan diakui sebagai raja yang sah menurut agama. Nah, siapa yang bisa menambahkan? Saya Pak. Silakan Kak Radena. Jadi tambahan mengenai teori Brahmana tentang kelemahannya yaitu ketika dinobatkan raja untuk masuk ke India, para Brahmana pasti membawa kitab Veda untuk ditinggalkan di Nusantara sebelum mereka kembali ke India. Kitab ini nantinya akan dipelajari oleh raja dan digunakan untuk menyebarkan agama. Terus yang kedua, karena raja telah mengenal Brahmana, maka secara khusus raja meminta Brahmana untuk tinggal dan mengajar di istananya agar kerajaan tersebut lebih mengetahui ajaran Hindu yang utuh. Nah, itu merupakan kelebihan dan kelemahan dari Brahmana. Nah, selanjutnya itu teori kesatria. Teori kesatria ini ditemukan oleh B.K. Bos yang berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu yang benar merupakan kaum kesatria, di mana di India terjadi pergolakan politik dan peperangan antara kaum Brahmana dan kaum kesatria. Dan kesatria ini mengalami kekalahan. Mereka melarikan diri ke Indonesia serta mendirikan kerajaan-kerajaan mereka di Indonesia dan menyebarkan agama dan kebudayaan mereka. Nah, mengenai kelebihan kekurangannya yaitu ini kelihatan kelebihan dan kelemahan teori setia. Silakan baca ke depan. Kelebihan dari teori kesatria yaitu kaum kesatria umumnya memiliki semangat petualangan yang mendorong penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha. Selanjutnya kelemahan kaum kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan harus Pallawa dan huruf Pallawa tidak adanya ditemukan daerah taklukan kerajaan India di Indonesia. Nah, terus sebagai tadi
Nah, Bapak akan sedikit menambahkan kelemahan dari teori ini, yaitu apabila Indonesia pernah menjadi daerah taklukan India, tentu hal tersebut ada seperti prasasti peninggalan tersebut, tapi baik di Indonesia ataupun di India tidak dapat ditemukan hal tersebut. Dan teori selanjutnya itu teori Weisha. Ini dikemukakan oleh Enjengkong yang berpendapat bahwa orang India datang ke Asia Tenggara pada umumnya dan khususnya para Indonesia, yaitu adalah para pedagang. Para pedagang ini menggunakan angin muson untuk melakukan pelayaran. Dan oleh karena itu banyak dari mereka bertempat tinggal di Indonesia. Mereka banyak menikahi penduduk setempat dan keturunan dan keluarga pedagang ini merupakan awal penerima pengaruh dari India. Teori ini banyak dibantah oleh beberapa ahli keteladanan yang berhak menyebarkan Brahmana ini, yang berhak menyebarkan agama ini yaitu para Brahmana. Dan tidak semua orang bisa menyentuh kitab Veda. Nah, mengenai kelebihan Brahmana itu silakan bacakan kelebihan Brahmana. Baik, kelebihan dari teori Weisha itu kegiatan jual beli merupakan interaksi secara langsung yang berpotensi bersinggungan budaya antara India dan Nusantara. Sedangkan kelemahan dari teori Weisha ini yaitu kasta Weisha tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Ver, meyakini bahwa agama itu sudah dibawa oleh kaum muda, di mana kaum muda ini berimigrasi ke Indonesia mencari kehidupan yang lebih baik daripada India. Nah, mereka di Nusantara juga menyebarkan agama Hindu Buddha kepada mereka-mereka yang masih beraliran agama animisme dan dinamisme. Nah, mengenai kelebihan kekurangan teori ini yaitu orang Sudra pasti yang pertama kelemahan. Orang Sudra pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik, salah satunya dengan pergi ke tempat lain. Dan kelemahannya itu kaum Sudra tidak menguasai bahasa Sanskerta. Kasta Sudra tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan. Nah, mengenai teori yang terakhir yaitu teori arus balik. Siapa yang bisa menjelaskan teori yang terakhir ini? Baik, silakan pada ini. Adanya prasasti Nalanda. Siapa yang bisa menjelaskan teori arus balik? Mufti, apakah bisa menjelaskan teori arus balik? Teori ini dikemukakan oleh FDK Potts. Teori ini disebarkan oleh kaum cendekiawan atau golongan terdidik atau pelajar. Kelebihannya adanya prasasti Nalanda, dan kelemahan kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India menjadi sulit. Nah, apa yang disampaikan Mufti tadi semuanya benar. Nah, Bapak sedikit akan menambahkan tentang teori ini, di mana teori ini dikemukakan oleh FDK Potts, di mana dia mempunyai landasan berpikir, di mana terjadinya hubungan dunia maritim dan dunia perdagangan. Begitu pula keinginan kaum Brahmana ini dalam menyiarkan agama Hindu Buddha. Nah, siapa yang bisa menjelaskan isi dari prasasti Nalanda tersebut? Ini, kalau bisa. Adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Balaputra Dewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka balik ke Indonesia. Mereka lah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Nah, bagus, apa yang sampaikan ini tadi benar. Nah, sekarang Bapak lanjutkan tadi mengenai pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Maksudnya agama Hindu Buddha ini pasti mempunyai pengaruh terhadap semua aspek kehidupan. Siapa yang bisa menjelaskan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi agama Hindu Buddha ini? Siapa
supaya bisa. Coba pikirkan semuanya dulu. Maksudnya agama Hindu Buddha pasti mempunyai pengaruh dalam bidang apa? Atau dalam bidang aspek apa? Supaya bisa dijelaskan. Nah, jika susah, silakan duduk berpasang-pasangan dan silakan diskusikan bersama pasangan tersebut. Nah, Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok di sini. Dan silakan tulis hasil diskusinya di lembar yang Bapak kasih. Nah, Bapak akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Yang sebelah kanan Bapak kelompok 1, Anissa kelompok 2 bersama Ufti, Dila kelompok 3, Sofi kelompok 4, dan Faradana kelompok 5. Oke, Bapak beri waktu sekitar 5 menit paling lama. Nah, waktunya habis. Silakan kelompok 1, Bapak akan menunjuk salah satu dari kelompok. Silakan kepada Anda untuk menyampaikan diskusinya. Baiklah, saya berwakilan dari satu akan berdiskusikan tentang bidang politik dan pemerintahan. Sebetulnya kerajaan Silakan catat apa yang disampaikan oleh temannya. ya Pak. Bila sehari sampai sebelumnya adanya. Sistem pemerintahan mengikuti pola dari India yaitu kerajaan, di mana kekuasaan dipegang oleh raja dan bersifat turun-temurun. Sebagian kekuasaan berdasarkan keturunan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya kepada kelompok 2, Bapak akan menunjuk kepada Ufti, silakan. Dalam bidang agama, masyarakat di Indonesia yang semula menganut animisme dan dinamisme beralih menjadi memeluk agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, kepercayaan asli tidak hilang akibat tergeser oleh agama Hindu dan Buddha. Terima kasih, Pak. Nah, bagus. Apa yang disampaikan Ufti tadi benar. Apakah Anda semua ada yang mencatat apa yang disampaikan oleh temannya? Tidak Pak. Enggak, Pak. Nadia, apa yang disampaikan oleh Ufti? Masyarakat di Indonesia yang semula menganut animisme dan dinamisme beralih menjadi memeluk agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian kepercayaan asli tidak hilang akibat tergesernya agama Hindu dan Buddha. Nah, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa juru bicara di sini? Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Maksudnya agama Hindu dan Buddha membawa pengaruh di bidang ilmu pengetahuan yaitu diantaranya dikenalnya sistem pengetahuan itu seperti adanya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang menjadi pembuka jalan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan para brahmana. Nah, di sini para brahmana tersebut berperan sebagai rohaniawan dan sekaligus sebagai ilmuwan. Nah, terima kasih kepada Anda. Selanjutnya kelompok 4. Baiklah, di sini saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu di sini adalah dalam bidang sosial. Jadi sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha, stratifikasi sosial didasarkan kepada profesi. Namun setelah masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, sistem stratifikasi mengikuti pola dari India, yaitu di sini adalah pembagian masyarakat berdasarkan sistem-sistem kasta. Nah, bagus apa yang disampaikan Sofi tadi semuanya benar. Nah, selanjutnya kelompok terakhir. Siapa yang mau menyampaikan? Saya Pak. Di bidang studi budaya itu pengaruh Buddha dalam bidang studi dan budaya dapat dilihat dari penyelenggaraan acara keagamaan seperti seni sains, seni sastra, sesaji, arsitektur pada bangunan candi dan sebagainya. Nah, bagus apa yang disampaikan Anda semuanya benar. Nah, Bapak mau bertanya kepada Anda semua, bagaimana pengaruh Hindu Buddha pada saat sekarang ini? Supaya bisa menjelaskan.
pengaruh Hindu Buddha pada saat sekarang ini? Bangunan masjid, Pak. Bagus. Silakan. Dan tolong jelaskan ya. Arsitekturnya, Pak. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh Hindu Buddha pada sekarang ini. Tembak selanjutnya. Pengaruh Hindu Buddha pada sekarang ini terbagi atas dua. Yang pertama, fisik dan non fisik. Apa yang disampaikan Anissa tadi benar. Nah, contoh fisik Nah, contoh dari pendengar fisik agama Hindu tadi yaitu pada Masjid Agung Demak yang masih menggunakan atap tumpeng yang seperti pada pura. Nah, Bapak silakan kita gambarnya depan. Nah, seperti yang Pak bilang tadi ini. Yang kedua itu Masjid Kudus. Masjid ini memiliki arsitektur seperti bangunan pura pada bangunan. Selain itu pada bagian gerbangnya memiliki bentuk gapura jenis dan dibentar. Nah, silakan lihat bapaknya. Nah, ada jelas, sedikit nggak jelas. Jelas aja ya. Jelas. Nah, ada yang ingin bertanya? Nah, jikalau tidak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, kepada Anissa silakan. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia terjadi karena adanya hubungan antara bangsa Indonesia, India, dan bangsa-bangsa lainnya di kawasan Asia Selatan, Timur, dan Tenggara. Hubungan tersebut tidak hanya terjadi melalui perdagangan tetapi juga terjadi melalui kegiatan politik dan diplomasi, pelayaran, pendidikan, dan kebudayaan. Melalui lalu lintas tersebut terjadi pertukaran barang, pengalaman, dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, bagus apa yang disampaikan oleh Anissa tadi betul. Nah, dikarenakan karena sudah disebutkan oleh Anissa dan jam pelajaran kita sudah habis. Apabila Bapak ada yang salah menyampaikan pelajaran, Bapak mohon maaf. Dan untuk minggu besok silahkan Anda buat sebuah briefing mengenai teori maksudnya Hindu Buddha. Silahkan buat yang bagus ya. Ya Pak. Nah, silakan kita kelas untuk silakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,